وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak, para ibu mengatakan minta puasa zikir tahlil sesuai doa ibu mugi-mugi tansah dipun tampi wonten ngarsa-tanen Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo kita dipun bika halaman 11 menika. Niki hadise cedak-cedak kados biasanipun nggih dipun terangkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfiru Allah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap harinya. Hadis riwayat Bukhari. Monggo setunggal balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil ahri ibni Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin rawahu Muslimun. Dari Al-Aghar ibni Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku saja setiap hari bertobat sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim 42/2702. Ini dua hadis para bapak para ibu. Ada dua hadis yang mirip, yang mirip, tapi intinya sama, perintah Nabi untuk beristighfar atau bertaubat. Atau dua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu setiap harinya juga tetap beristighfar dan bertaubat. Di hadis yang pertama tadi disebutkan lebih dari 70. Hadis yang kedua disebutkan 100 kali. Lah kok ada dua hadis tapi beda jumlahnya? Karena memang ini hadis kedua ini penekanannya bukan pada jumlah. Ngerti nggih? Penekanannya pada jumlah, dan jumlah itu bukan dalam arti batasan yang harus dilakukan. Ini sebagaimana pendapatipun Imam An-Nawawi ingkang wonten ing dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin menika. Jadi mboten dalam arti pembatasan. Nek ngono misalnya pembatasan iki maksudnya pripun? Berarti kalau misalkan kita istighfar kurang dari 70 boleh ndak? Misalkan gitu. Atau misalkan kita istighfar lebih dari 100 kali boleh ndak? Mboten lantas itu. Ya boleh-boleh saja. Kurang dari 70 ya untuk sing penting istighfar. Lebih dari 100 kali nggih boleh-boleh saja. Karena jumlah di sini bukan dalam arti pembatasan, tapi yang penting adalah kita sebagai umat Nabi itu ikut Nabi untuk beristighfar dan
taubat. Jadi kita yang penting itu adalah mencontoh baginda Nabi. Jadi Nabi itu nyontoni kanggo umate. Nisbate Kanjeng Nabi niku piyantun ingkang maksum, boten gadah dosa, boten gadah kesalahan, ananging Kanjeng Nabi tetep beristighfar, tetep bertaubat. Ngaten, tetep beristighfar, tetep bertaubat. Berarti nek ngono kesimpulane istighfar itu tidak harus dimulai dari suatu perbuatan dosa. Orang duwe dosa istighfar niku ya ora apa-apa. Ngoten nggih. Orang duwe dosa ada istighfar niku mboten napa-napa. Cara misal awake dhewe niku ajeng matur kali rencang awake dhewe, nyuwun sewu nggih kula tak matur. Kadang-kadang aku tak ngomong sik nyuwun sewu. Kadang kan ada minta izin seperti itu kan ngoten. Atau mau misalnya dhewe arep ngandani, misalnya nganu aku njuk ngapura ya aku tak nganu ngandani tak duwe pendapat. Kadang kan seperti itu nyuwun izin. Nah, berarti kan bukan berarti kita minta maaf kepada orang yang akan kita nasihati itu kita salah. Malah justru kita memberi nasihat itu adalah kebaikan. Tapi kadang kita awali dengan minta maaf. Kan kadang itu ben maksudnya orang larani, mbok menawa kole carane ngandani kok ana salahe, ana kurang pase, iku maksudnya lek di ngapura ngoten. Sama ketika Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad niku maos istighfar seharinya 70, bahkan dalam hadis yang kedua 100 itu bukan berarti Nabi nek ngono duwe dosa mboten. Ning Kanjeng Nabi niku paring contoh. Oh, nisbate Kanjeng Nabi sing ora duwe dosa wae tetep istighfar, apa meneh umate kaya awake dhewe sing dosane mestine akeh. Berarti istighfare kudu ya akeh ngoten. Makane dawuhipun Imam Nawawi mau mboten pembatasan. Ning sing maksudipun kon ngakeh-akehake maos istighfar, kon ngakeh-akehake taubat maring Gusti Allah taala. Napa malih istighfar itu bagian dari ibadah. Istighfar itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beribadah dengan melalui jalur zikir, itu tidak ada batasan yang mengikat. Itu bagian dari ibadah. Allah perintah datang awak itu kon ibadah. Bentuk ibadah itu banyak sekali, di antaranya istighfar. Dan istighfar itu bagian dari zikir kepada Allah. Maka tidak ada batas di dalam berzikir, karena Allah niku dawuhake ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wong mukmin padha elinga marang Gusti Allah kanthi eling sing akeh. Kon akeh-akeh eling ning Gusti Allah, termasuk istighfar niku yo ngeling-eling marang Gusti Allah, sebab yang berikut disebataken asmaipun Gusti Allah. Tur nek awake dhewe maca istighfar niku malah justru kita akan selalu dekat kepada Allah. Jadi mahalanipun ampun ngantos nek wong istighfar niku mesti salah. Ngoten nggih. Wong misalkan ada orang lain mendahului untuk meminta maaf, itu bukan berarti dia punya salah kepada kita kan gitu. Itu bisa jadi bagian dari sifat tawadhunya. Jadi merendahkan diri. Maka kenapa Nabi itu tetap beristighfar dan bertaubat, itu karena ini menunjukkan sifat kemuliaanipun Allah itu lebih luas. Sifat kudrah, kemampuan kuasa Allah itu lebih tinggi daripada kehendak manusia. Sifat rahmatipun Allah itu maha luas, melebihi apa yang menjadi pengharapanipun manusia. Jadi maksudnya ngoten niku. Jadi Kanjeng Nabi kita tetap istighfar, ya merintahake kon istighfar. Ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Teng hadis nomor kali, taubatlah dan beristighfarlah kepada Allah. Iki enten malih pendapat ingkang dawuhake kados pendapatipun Imam Al-Junaid Ibnu Muhammad. Niku dawuhake bahwasanya kenapa Nabi itu kok tetap membaca istighfar itu dari bagian bahasanipun hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin, atau hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ini ungkapan-ungkapan yang dibuat oleh para ulama-ulama sufiyah.
Hasanat itu kebaikan. Al-abrar itu orang-orang mulia. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang mulia dalam arti orang yang soleh, tapi dari golongan orang awam. Jadi sesuatu pekerjaan itu baik kalau dilakukan bagi wong awam, umumnya wong. Tapi bisa jadi yang baik itu bisa jadi masih dikatakan buruk, sayyi'at bagi orang-orang yang muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang sangat dekat kepada Allah. Ya nak cara di tingkatan iki mungkin tingkatane kiai-kiai tapi sing wis khos, kiai khos, kiai wali misalnya, waliullah, atau bahkan apalagi ini adalah bagi para nabi maupun para rasul. Contohnya napa? Ingkangipun dawuhken Imam Al-Junaid bin Muhammad niku, Nabi Muhammad itu menunjukkan sifat basariyahnya, sifat kemanusiawinya. Itu. Jadi kanjeng Nabi niku lak ya dahar, lak ya ngujuk, ya berkeluarga, kumpul kalih istri, macam-macam. Kadang-kadang kanjeng Nabi niku nggih mlampah-mlampah ngoten niku, numpak unta supaya umumnya menungso ngoten niku. Itu hal yang biasa apabila dilakukan oleh manusia biasa. Hasanah merupakan sesuatu yang baik, tidak buruk. Tapi bagi orang muqarrabin itu bisa jadi adalah sesuatu yang tidak pantas. Itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Maka kenapa sesuatu yang sifat manusiawinya itu Nabi Muhammad tampakkan semuanya. Maka di dalam syair itu Muhammadun Bashar laisa kal basari ini kok. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak boleh dikatakan sebagaimana umumnya manusia. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, ini banyak cerita mengatakan Nabi Isa itu saking keramatnya, itu mangane kapan, itu ora wong ngerti. Karena Nabi Isa itu kapan makannya, Nabi Isa itu kapan minumnya, Nabi Isa itu kapan tidurnya, itu tidak pernah ada yang tahu karena kehidupan yang bersifat manusiawi itu sangat rahasia. Makanya saking rahasia sifat kemanusiaannya itu sampai Nabi Isa itu dipertuhankan oleh banyak orang atau umatnya pada masa itu. Atau saat ini bisa jadi kan dianggap sebagai Tuhan. Maka Nabi Muhammad hadir itu kemudian kembalikan Nabi Isa. Apa yang menjadi sifat umumnya manusia oleh Nabi Muhammad ditampakkan, ditampakkan. Tapi di satu sisi tadi itu menjadi sayyi'atul muqarrabin. Jadi itu sebenarnya tidak dosa, tidak masalah, itu adalah baik, tapi dalam tingkatan tertentu itu sayyi'at. Karena itu sayyi'at bagi para nabi dan para rasul itu tetap beristighfar. Maka kenapa misalnya kesalahannya Nabi Adam misalnya, yang bahasanya itu Nabi Adam salah kalau kita berbicara konteks sayyi'at al-muqarrabin. Tapi dan kalau kita berbicara konteks hikmah rahasia Allah, yaitu hasanat. Nabi Adam mangan buah khuldi bersama istrinya. Itu kan nenggon bahasa Quran ya sayyi'at. Tapi itu di satu sisi hasanat. Hasanahnya apa? Baiknya apa? Kalau seandainya Nabi Adam itu tidak makan buah khuldi, ya mungkin orang diturunkan ke bumi kan. Nah, orang diturunkan ke bumi ya bisa jadi Nabi Muhammad tidak akan lahir. Termasuk awake dhewe orang bisa lahir. Maka hasanatnya seperti itu. Tapi itu sayyi'at bagi tingkatan nabi. Jadi itulah konsep atau bahasanya Imam Junaid bin Muhammad itu seperti itu. Jadi kenapa Nabi tetap istighfar? Karena Nabi itu menampakkan sifat basariyahnya, meskipun itu di satu sisi ya baik. Tapi bagi Nabi itu, atau bahasanya bagi Nabi itu adalah bagian dari sayyi'at yang perlu untuk diistighfari. Meskipun ini hanya pendapat atau bahasanya analisa dari kalangan orang-orang sufi, orang-orang yang berkecimpung di dunia tasawuf. Maka pendapat ini tidak semerta diterima oleh umumnya orang. Mosok Nabi salah, kan kadang bahasa yang umum kan ngoten, mosok Nabi salah. Ya Nabi ku ora salah nih, bahasanya tetap sayyi'at ngoten. Atau misalkan nak contoh keseharian kita itu kadang ngeten. Misalnya ono kiai kayak khos santurine akeh, ora pernah teko undangan misalnya. Awake dhewe iki ning masyarakat awam ngundang misalnya ono
undangan kadang kan do teko ana wong kepaten ya 3 dina tekan 7 dina do teko nek kadang Pak Kiai sing khusus niku ora pernah teko cara teko ya mung sepisan niku kadang awake dhewe ngarani Pak Yaine apik napa mboten niku ya kadang bahasane ora apik wah Kiai ini ora tau teko tahlilan Kiai ini ora tau teko apa jenengane acara-acara kumpul-kumpul karo masyarakat di satu sisi syariat menurut versi tertentu. Tapi di satu sisi itu malah justru kudune kiai iki nggih ngoten niku. Soalnya napa nek kiai sithik-sithik metu saka pondok, sithik-sithik tahlilan, sithik-sithik metu malah ngajine karo santri malah keter kan ngoten. Makanya nek ana kiai kok ora patek kumpul itu hal yang biasa. Kadang ngoten niku. Di satu sisi baik hasanatul abrar, tapi kadang di satu sisi itu adalah sayyiat. Padahal itu ya jane apik kabeh, ngaji iki ya apik, kumpul karo masyarakat ya apik. Ning perkara apik iki ditimbang. Nah, misale sing kiai ini misale kula kok misale ana undangan sithik-sithik mangkat, kira-kira undangan rapat penting mangkat, sithik-sithik mangkat kan malah akhirnya ngaji karo santri ya ora mlaku kabeh kan akhire kan ngoten niku. Ya mangkat tapi sing sekirane kudu ana, misale nek kon ngisi utawa misale entuk tugas, iku kudu mangkat. Nek kira-kira ora entuk tugas ya mending ngaji karo santri. Misale bahasane ngoten. Itu bahasanya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin, sesuatu yang dipandang buruk tapi ternyata itu adalah hasanat. Atau sebaliknya yang sesuatu yang dipandang hasanat tapi kadang itu adalah sayyiat bagi orang-orang tertentu. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah semuanya baik. Kan itu sebagaimana wong istighfar Kanjeng Nabi itu ya itu baik, tapi bagi Nabi saya tetap perlu istighfar. Dan itu ini adalah analisa dari Imam Junaid bin Muhammad. Tapi yang terpenting adalah kita memperbanyak istighfar menika niku adalah rasa atau kesadaran, membuka kesadaran kita bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Ta'ala. Kita itu makhluk yang fakir, lemah di hadapan Allah, artinya kita butuh Allah Ta'ala. Makanya wong istighfar itu mesti mengakui kesalahan, begitu, mengakui kesalahan meskipun tadi tidak ada salah. Wong istighfar itu mesti eling Gusti Allah. Yang pertama niku kita akan menjadi kesadaran kita bahwa kita adalah fakir. Yang kedua kesadaran kita itu punya kekurangan, apalagi dalam ukuran wong awam. Karena kadang kita itu sulit untuk mencari kesalahan diri sendiri, kan gitu. Maka kita ya istighfar dengan Gusti Allah. Jadi intinya kalau kita cari kekurangan aib seseorang itu mesti ketemu, gitu. Mesti ketemu. Arapa wong iku kiai kaya apa nek digoleki sisi kekurangan mesti akan ditemukan sisi kekurangannya. Apa meneh kok nisbate awake dhewe wong awam kan gitu. Ya mesti ya akeh banget kan gitu. Mung kadang awake dhewe sadar ngerti kekurangannya utawa orang ngerti kekurangan kesalahannya awake dhewe. Nek cara awake dhewe gelem goleki mesti ketemu. Maka kita memperbanyak istighfar itu adalah bagian dari kita mengakui bahwasanya kita itu punya kesalahan. Kita istighfar kepada Allah itu ya berarti kita karena sebagai makhluknya Allah. Mungkin bahasane awake dhewe ngonceki satu persatu ketika sholat misalnya. Ketika awake dhewe sholat kadang ora iso khusyuk kan gitu. Padahal dawuh Gusti Allah itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong sing bejo, wong mukmin bejo iku ya kudu sing khusyuk nalikane sholat. Ning awake dhewe kasunatan sholate ora iso khusyuk. Khusyuk paling pas takbiratul ihram. Ku bar takbiratul ihram maca doa iftitah Fatihah wis pikirane tekan ngendi-ngendi. Ya tetep salah ning kan ora khusyuk. Lah ora khusyuk niku mau sayyiat bahasane. Salate hasanat, salate gerakan kita, bacaan kita hasanat, tapi sayyiat dalam satu sisi karena kita tidak bisa khusyuk. Maka ketidakkhusyukan kita ketika beribadah itu diimbangi dengan istighfar. Maka kenapa para ulama-ulama terdahulu itu memberikan pembelajaran kepada santrinya, kepada kita sampai kepada kita nek bar salat iku kon maca
istighfar. Kanjeng Nabi nggih ngoten bar salat niku maca istighfar. Soal macane bareng utawa dewe-dewe itu menjadi sesuatu yang diperselisihkan, tapi banyak hadis yang menceritakan setelah Nabi itu istighfar. Nah, cara Imam An-Nawawi ya bareng-bareng itu baik, karena dengan membaca bareng-bareng itu akan memberikan pengajaran bagi orang yang belum tahu, terutama bagi anak-anak. Nah, misalnya meneng-menengan do dikira dewe-dewe, sing ora ngerti ya tekan sak teruse ora ngerti, kudu ngerti ini dadak ngaji. Padahal kesibukan orang itu orang mung sekedar ngaji kan, kadang ngaji kadang ya nek ngaji pendak dina, nek ngaji seminggu pisan atau ngajine ora fokus ning bab-bab tertentu kan kadang kesuwen ngerti ini. Maka kenapa konsep zikir berjamaah itu sebenarnya kalau Imam An-Nawawi mengkonsepkannya untuk memberikan pembelajaran bagi orang awam, maka boleh istighfar, beristighfar apa misalnya Allahumma antas salam. Sing jelas apa yang dibaca itu diajarkan oleh Nabi, mung diwaca bareng-bareng. Dan kalau dicari dalilnya juga banyak yang mengatakan boleh zikir berjamaah setelah sholat. Intinya ngoten. Apa meneh bagi anak-anak, nek ora dilatih, ora bareng-bareng ya ora apal-apal. Kadang awake dhewe kadang kaya zikir bar sholat niku ora niat ngapalke. Ning karana saking seringi bareng maca bareng iku dadi hafal. Ngoten. Kaya maca Fatihah. Maca Fatihah niku awake dhewe ora pernah ngapalke. Cara ditekoni kapan le ngapalke Fatihah mungkin ya ora kelingan. Ngerti-ngerti wis apal. Soale saking kulinane maca Fatihah. Ning nek awake dhewe misale surat Yasin ngono kadang mbiyen apale dadak ngapalke tenanan. Ning nggih enten wong sing apal Yasin niku karena faktor sering mendengar jamaah-jamaah ibu-ibu Yasinan teng kampung-kampung pelosok niku maca Arab niku kadang mboten saged, ning Yasin apal. Nah niku ya hebatnya itu seperti itu. Maca Arab mboten saged ning apal Yasin. Ya saking seringe Yasinan niku mau terus akhirnya dadi kulino dadi ya apal, ya setengah apal lah. Misalnya nek urut kadang ora iso ning kadang ketika kecekel ngarepe tok sak kata itu wis iso langsung nerusake. Dadi wis 90% apal. Lah kados istighfar utawa wirid-wirid setelah salat nggih ngoten niku diwaca bareng-bareng, sing ora iso dadi iso, lha iku menjadi pembelajaran. Lah niat untuk memberi pembelajaran itulah yang diperbolehkan, bahkan bisa menjadi hukum sangat dianjurkan. Umpamane nek teng masjid niku kulino dikunjungi anak-anak atau anak TPA ngoten niku. Jadi nek kon kaya zamane Kanjeng Nabi beda, karena konteks zamannya beda. Nek zaman Kanjeng Nabi niku wong semangat do sinau, semangat do kumpul kalih Kanjeng Nabi. Nabi kemanapun pada ikut kan, dan masalah ekonomi tidak menjadi hal yang dipermasalahkan. Saat ini niku kadang awake dhewe niku arep nyempatkan sholat ngono kadang dadak golek waktu sing tenanan. Apa meneh nek sing kerja-kerja ning pabrik kacan. Kerja ning pabrik istirahat jam 12 kadang setengah 1 wis kudu mlebu. Kadang ya jam 1 mlebu isih durung makan siang. Neng warung antre, neng masjid yo antre, kadang waktu sholatnya kadang menyempatkan, bukan kerjanya disempatkan di tengah-tengah ibadah, tapi ibadahnya nek sempat di tengah-tengah kesibukan. Makanya kadang ya banyak sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu, bahasanya nggih bid'ah niku. Ning bid'ah karena untuk kebaikan, maka kalau Imam Nawawi ndawake ya niku bid'ah hasanah. Maka sesuatu yang baik meskipun tidak ada di zaman Nabi itu ya baik-baik saja niku. Nah, kembali lagi ning dua hadis menika niku dawuh kon ngakeh-akehake maca istighfar ya ora ketung sedina ping 70 napa ping 100. Nek cara ping 100 niku paling nggih nek cara astagfirullahaladzim niku paling ya sakjane 5 menit niku wis rampung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngoten niku wis rampung. Khususipun nggih badhe shalah ya ra ketok ping 3 napa ping 7 lha niku diajekake. Dadi wirid-wirid ora krasa ning kadang kepenak. Misalnya jenengan
istighfar bar salat niku ping 20 kan berarti sedina wis ping 100. Nah, niku cara ping 3 ya gek ketemu ping 15. Engko karo arep turu atau pas qiyamul lail niku memperbanyak baca istighfar. Niku bahkan menjadi amalan orang yang muttaqin itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu memperbanyak istighfar. Ya, ini baru hadis 1 dan 2 saking bab taubat utawa istighfar nggih. Mugi-mugi ini menjadi motivasi kagem kula panjenengan sami anggenipun takarruf ibadah dumateng Allah taala, ngadah-ngadahaken ibadah, ngadah-ngadahaken zikir wonten kasupen termasuk istighfar. Makaten sekedhik saking kawula kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.